Ini kembali soal renungan. Sebagian dari kita menganggap dunia itu adalah segalanya. Menganggap dunia itu tumpuan yang terakhir. Padahal dunia ini hanya tempat yang sementara. Dikatakan bahwa dunia ini adalah permainan, hanya kesenangan yang menipu. Ada beberapa hal yang menarik dari perjalanan penyeberangan Selat Sunda kali ini. Yang pertama, kalau kita mengejar dunia, maka dunia itu sendiri yang akan kita dapat. Tapi sebaliknya, apabila kita mengejar akhirat, maka dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Kita pernah bersekolah di SD, SMP maupun SMA atau lebih. Mungkin ada dari teman-teman kita yang mungkin tertinggal dalam pelajarannya, sedikit loading lambat, sedikit lambat dibanding kita, sehingga kita sering mencemoohnya, kita sering menghindarinya. Ternyata pada pertemuan 27 tahun, ternyata dia hidupnya lebih makmur, lebih maju, lebih pintar. Karena dunia tadi sekali lagi hanya sementara, semuanya bisa berubah. Setiap orang pasti akan merubah hidupnya, berusaha mencari yang lebih baik. Satu hal lagi, selama kita hidup di dunia, pasti kita akan melakukan banyak kesalahan. Karena kulu bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Adam itu akan berbuat kesalahan, baik kesalahan kecil maupun besar. Yang terpenting harus pandai-pandai mendapatkan hikmah, mengambil hikmah dari setiap kesalahan yang dibuat. Karena orang yang paling baik adalah orang yang berhasil mengambil hikmah dari setiap kesalahannya, memperbaikinya, berjanji tidak mengulanginya dengan taubat dan nasuha. Ada lagi, kita sering terlalu cepat memvonis atau menyalahkan. Misalnya, ada orang yang melakukan kesalahan tanpa kita mengetahui lebih dulu, menyelidiki lebih dulu, mencari lebih tahu, tabayun, kita langsung memberikan vonis. Padahal tentunya dia melakukan kesalahan itu ada alasannya masing-masing, mulai dari alasan hilaf, ekonomi, maupun alasan-alasan yang lain. Seperti kebanyakan kaum laki-laki lainnya, kita sering tergoda untuk urusan dunia, baik harta, anak-anak, yang terutama wanita. Karena cobaan terbesar laki-laki itu adalah wanita. Semakin tekun dia, semakin besar cobaannya, walaupun dia menghindar. Sementara seorang nabi seperti Nabi Yusuf pun dia tidak lepas dari godaan dari seorang wanita. Begitupun banyak orang-orang alim lainnya, orang-orang besar lainnya. Yang terpenting menyikapi hal ini adalah wanita itu sesuatu perhiasan yang ada di surga, yang dititipkan Allah ke dunia. Wanita itu salah satu perhiasannya surga, hanya satu. Salah satu perhiasan surga yang dititipkan di dunia berupa wanita. Karena dia perhiasan surga, maka dia sangat menarik dan sangat menggoda. Satu saja kenikmatan surga yang dititipkan Allah ke dunia berupa wanita. Jadi wajar saja kalau banyak laki-laki yang jatuh karena wanita. Untuk menyikapinya, tentunya jangan tergesa-gesa,
seandainya menyalahkan wanita, karena kesemuanya tidak ada salah di wanita. Terkadang kita laki-laki juga terlalu mengumbar hawa nafsu, walaupun wanita itu sendiri kadang kurang bisa menjaga auratnya. Yang terpenting adalah segala sesuatu itu harus ditabayunkan, harus dicari tahu penyebabnya sebelum kita mengambil keputusan. Apa keputusannya? Kita akan melabrak, memarahi, atau menegur dengan lembut, atau nasihat. Tapi perlu diingat, dikatakan Rasulullah, adinun nasihah, adinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, saling menasihati, memberi kebaikan. Berikutnya adalah jabatan, kekuasaan. Kita laki-laki terlalu sering mengejar itu, karena dalam kekuasaan ada uang, dalam kekuasaan ada kebanggaan. Tapi perlu diketahui bahwasannya setiap kekuasaan akan dipertanggungjawabkan, setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawaban. Hanya penguasa yang baik, yang adil, yang bisa masuk surga, di tengah-tengahnya surga Allah. Itu pun melalui hisab yang sangat panjang, hisab yang sangat banyak, hisab yang sangat berat. Dikatakan imam yang adil itu bisa masuk dari pintu manapun. Begitupun kebalikannya, imam yang tidak baik, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan semua bawahannya itu akan mengadukan semua kesalahannya, sehingga pahalanya pun bisa habis. Seperti pernah dikatakan Rasulullah, ada orang-orang yang merugi pada hari hisab, padahal dia membawa begitu banyak pahala, bergunung-gunung pahala, tapi pahalanya habis. Karena setiap orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia kecewakan, itu menuntutnya di yaumil hisab, sehingga ibadah yang bergunung-gunung, berbukit-bukit habis. Berikutnya soal harta. Siapa yang tidak suka dengan harta? Karena identik dengan kemewahan, bisa memenuhi semuanya. Padahal kita sudah diberi pelajaran, sehebat-hebatnya orang kaya seperti Qorun, karena dia tidak bersyukur, maka dia beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah, dikubur oleh Allah di dalam bumi. Ada lagi Sa'labah, karena tidak bersyukur sama Allah, sampai akhir hayatnya zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari harta dan kemewahan. Ada Abdurrahman, sahabatnya Rasulullah, dia seorang dermawan, tapi dia sangat sederhana, karena dia sangat takut akan banyak pertanyaan Allah di yaumil hisab nanti. Karena seperti Ibunda Aisyah mengatakan bahwa nanti Abdurrahman bin Auf akan susah masuk surga karena hartanya, akan susah masuk surga, bahkan ke surga pun akan terseok-seok karena hartanya, karena saking banyak pertanggungjawaban yang harus dia buat. Sehingga Abdurrahman bin Auf selalu mengingat kata-kata itu, sehingga beliau lebih takut, sehingga beliau pun untuk menikmati kekayaannya sangat-sangat hati-hati. Jadi kesimpulannya, hidup di dunia ini hanya sementara, hiasan yang menipu. Tapi kita tidak bisa terlepas begitu saja, karena untuk ibadah yang tekun harus didukung dengan fasilitas. Jadi sebaik-baiknya umat Rasulullah adalah umat yang berada di antara surga dan neraka. Jadi umat yang terbaik adalah umat yang bisa berdiri di tengah-tengah antara dunia dan akhirat, seimbang dunia akhiratnya, sehingga terhindar dari neraka dan masuk surganya Allah. Sekali lagi, yang terpenting adalah niat mukhlis karena Allah, karena walaupun sedikit niat karena Allah itu bisa menyelamatkan kita. Yang kita cari semata-mata ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu diperoleh apabila kita semuanya mengatasnamakan Allah, niat karena Allah. Semoga bermanfaat. 27 tahun perjalanan darat
menuju Pulau Jawa. 27 tahun setelah tidak melakukan perjalanan darat, menyeberangi Selat Sunda ke Pulau Jawa. 27 tahun yang banyak membuka mata hati, yang banyak membuka mata kita, sehingga kita punya waktu banyak berlama-lama bersama Allah, meninggalkan kesibukan dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.